Trung tung tung tung, 5 day with Sasa. Day 1. Halo semuanya, kenalin nama gue Alia Mutia Salsabila, tapi lo semua bisa panggil gue Sasa. Jadi di video kali ini gue tuh mau bikin video vlog A Day in My Life. Tapi banget, ini adalah video yang dalam 5 hari ke depan gue gak akan make gadget dan internet. Jadi gue puasa internet dan gadget gitu. Dan for your information aja buat yang nonton, gue ini satu rumah, satu tempat tinggal dengan teman-teman gue yang lain, berlima, dan kita semua satu kampus. Itu informasinya. Jadi ya paling kegiatan gue dan teman-teman gue ini bakal 11-12, tempatnya juga bakal sama karena ya kita satu wilayah kan teman-teman. Jadi gitu, pokoknya kalian semua harus nonton dan lihat gimana sih sulitnya gue menjalani hari tanpa gadget dan internet, dan gimana cara gue mengalihkan hal itu ke kegiatan yang lain. Tonton terus ya. Mungkin gue cerita dulu kali ya, kegiatan apa sih yang biasanya gue lakuin setiap hari dan apa perbedaannya kalau misalnya gue puasa gadget dan internet. Jadi biasanya gue tuh pagi, yang pasti kelas, bangun pagi, terus kelas, and then habis itu kelas lagi, dan dari situ gue baru mulai makan. Setelah kelas selesai semua, gue baru mulai makan, dan gue lanjut nugas atau ngerjain tugas organisasi gue. Selanjutnya, kalau udah sore-sore gitu biasanya sih tidur ya gue sering banget tidur siang. Kalau udah mulai malam, kalau nggak ada tugas dan tugas udah selesai, biasa gue bakal nonton film atau nonton YouTube. Dan info lagi, kalau gue tuh kalau makan tuh harus nonton YouTube. Jadi kayak ini agak susah ya untuk gue. Gimana caranya gue puasa gadget dan internet, karena kita nggak boleh nonton video streaming. Jadi paling nanti pas gue makan, gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman satu rumah gue. Nah, jadi kita tuh biasanya mulai makan tuh jam 12. Emang agak telat banget dan bukan sarapan, jatuhnya lebih ke brunch ya, breakfast and lunch. Jadi udah, kita makan. Bisa dilihat ya, di sini gue lagi makan dan gue akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman gue sambil makan karena ya biar nggak bosan aja, nggak ada tontonan. Biasa kan sambil nonton YouTube, tapi sekarang cuma bisa ngobrol. Sebagai anak kos, jadi kita harus cuci baju sendiri. Nah ini gue lagi cuci baju, agak rempong sambil ngevideoin tapi nggak apa-apa. Abis cuci baju, gue keluar, tebak mau ngapain. Tara, gue mau manasin mobil bapak gue. Ini agak random, tapi emang harus dipanasin seminggu 2 kali. Jadi ya udah gue panasin aja. Nah, sambil nunggu manasin mobil sekitar 20 menit, di sini gue lagi ngurus kucing gue namanya Jiu. Dia lagi minum. Gue ngevideoin pas dia minum karena lucu, lihat dari belakang kayak bola. Udah selesai manasin mobil dan urus kucing gue, saatnya gue ngerjain tugas organisasi. Nah, jadi di sini gue lagi ngerjain tugas artwork dari 45 Radio pas siaran dummy. Ini masih siaran dummy nih, teman-teman. Nah, di sini gue tuh udah kena revisi berkali-kali, tapi pantang menyerah dan tetap ngedit-ngedit biar nggak kena revisi lagi. Pokoknya ditonton aja, lihat kepusingan gue nih, ngubah sana ngubah sini karena emang pusing. Gue juga baru belajar Photoshop itu sekitar 2 minggu, jadi kayak ya masih pemula banget. Dan gak apa-apa kalau direvisi karena emang gue masih belajar. Seperti yang gue bilang di awal, tidur siang adalah jadwal wajib. Jadi ini gue lagi mau tidur siang sama kucing gue di kasur, dia selalu tidur samping gue gitu.
Day 2. Waduh, mau kemana nih? Baru day itu udah di dalam mobil. Kira-kira mau kemana? Gue mau ke Jatinegara, ketemu sama sahabat gue. Jadi kita mau ngerjain tugas bareng, dan dia juga ada project buat wawancarain orang gitu. Jadi gue yang diwawancarain. Jujur ini agak bosan banget di jalan karena gue gak bisa dengerin lagu. Sedangkan gue kalau di mobil pasti dengerin lagu. Jadi gue cuma mendengarkan kesunyian sambil macet-macetan di Jakarta. Aduh. Pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya siapa sih orang yang mau gue temui rela macet-macet gini? Jadi dia orangnya, namanya Winda, dan kita udah sahabatan dari kelas 5 SD. Tuki taki 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 tuk. Mbak, mau sampai kapan sih jalannya? Capek saya voice overnya. Ini dia yang gue bilang gue bakal diwawancarai. Jadi di sini gue lagi diwawancarain sama Winda tentang psikologi. Udah selesai nih tugas wawancaranya, habis itu kita lanjut foto-foto. Sebenarnya ini kamera dibawa buat ngerekam wawancara tadi, tapi ternyata kita nggak ngerti gimana caranya. Jadi udah dipakai foto-foto, sambil gue juga pamer cincin-cincin gemes gue. Tuh dia, gemes banget kan? Jadi ya udah tonton aja, ini cuman foto-foto tapi seru kok. Jadi tempat selanjutnya yang kita datangi adalah supermarket. Kenapa tuh? Karena gue baru dapet chat dari teman-teman gue kalau ada beberapa barang yang di rumah tuh udah habis, jadi gue harus beli. Kuku Bima Energi Rosso. Agak random, gue juga nggak tahu kenapa gue ngevideoin tuh Kuku Bima ya. Day 3. Yay! Jadi di day 3 ini gue lagi ulang tahun, dan ini adalah ucapan dari kakak-kakak pengurus dan teman-teman kru 45 Radio. Halo Bunda Sasa, jadi pokoknya birthday dan semoga tersemogakan sehat selalu. Ada lagi nih, sehat selalu, sehat mahal. Terus udah deh, terus sehat mulu, banyak umur, sukses dan happy. Jangan lupa nyanyi. Happy birthday! Happy birthday Sasa, semoga sehat terus, sukses terus, apa yang dikejar bisa segera Amin. capai. Amin. Ya, sukses selalu bagi seluruh Sasa. Hai Sasa, happy birthday. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Sukses terus di produser OTW-nya, nggak boleh sedih dan semangat terus. Dadah, love you Sasa. Bye. Selamat ulang tahun buat Sasa yang keberapa gue nggak tahu. Semoga dari gue adalah lo menjadi produser yang lebih baik untuk OTW. OTW dibawa ke yang benar, jangan ke jalan yang salah. Kalau yang salah kan nggak benar. Jadi pokoknya semoga lo sukses dan lahir. Terus ternyata pas gue ke kampus, gue juga dinyanyiin sama temen-temen satu kelas gue. Oh my god, ini seru banget. Thank you guys. Jadi hari ini gue tuh ada kegiatan 45 Radio, yaitu kelas siaran. Nggak cuma sampai situ, ternyata gue disurprisein lagi pas udah mau pulang nih. Gue lagi makan, tapi ternyata mereka datang dari belakang. Oh my god, makasih ya. Nggak sampai di situ, gue udah lepek banget. Tapi ternyata di rumah juga disurprisein sama teman-teman satu rumah gue. Oh my god, I love you guys so much. Mwah. Day 4. Day 4 dibuka dengan acara memasak ya. Jadi di sini gue lagi masak martabak mie, sumpah enak banget. Kalian harus coba ya.
Nah, ini gue juga sempat keluar bentar buat beli barang-barang tugas fotografi kayak kardus, karton, sama kertas kalkir. Ada yang lagi serius ngerjain tugas nih. Last day. Ya, ini adalah sebuah apresiasi ya untuk sarapan gue di hari kelima karena ini enak banget. Mungkin pada bertanya-tanya ya, 5 hari ngapain aja kok gak ada bersih-bersihnya? Ini dia, jadi di day 5 ini gue lagi bersih-bersih kamar karena gue merasa kamar gue udah mulai kotor dan perlu dibersihin. Gue juga udah mulai agak risih dengan kamar gue sendiri. Abis bersih-bersih, gue langsung lanjut ngerjain tugas karena emang ada yang deadline-nya mepet. Di sini gue matiin lampu kamar karena gue ngerasa gerah, padahal gue gak suka banget belajar gelap-gelap. Tapi gerah banget hari itu, jadi udah gue matiin lampu kamar. Ini mukanya serius banget BTW, kayak gue baru lihat muka serius gue kayak gini ternyata. Udah lemah letih lesu banget nih abis nugas. Saatnya kita cari makan gak sih? Nah, ini gue lagi pilih-pilih outfit buat jajan keluar. Jadi sebenarnya di daerah rumah gue tuh banyak banget makanan, kayak banyak banget gitu. Tapi agak overpricey, jadi ya gue nih muter-muter buat cari makanan yang emang srek dan gue pengen. Dan BTW banget, bentar lagi. Nah, cakep banget gak sih langitnya, kayak langit-langit sore, aduh. Day 5 ditutup dengan Jiu yang lagi ngadon adonan kue buat lebaran nanti. Kelihatan banget kan dedikasi Jiu untuk ngadon adonan kue. Lihat itu serius banget. Halo, udah di akhir video saatnya gue jawab beberapa pertanyaan untuk eksperimen kemarin atau challenge tentang 5 hari puasa internet dan media lainnya. Oke, pertanyaannya tuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, seberapa sulit untuk melepaskan diri gue dengan hal-hal yang di atas tadi? Sangat sulit kalau dari pandangan gue karena ya selama ini juga udah kebiasa buat buat makan sambil nonton YouTube, buat sebelum tidur kita mainan TikTok atau nonton video-video YouTube biar ngantuk. Dan ya susah nggak bisa nonton TV juga karena gue suka banget nonton TV, walaupun di TV juga nontonnya YouTube gitu. Tapi gue suka aja. Pertanyaan kedua, aktivitas pengganti apa? Kalau gue sih lebih sering ngobrol sama temen dan kayak ya jadinya nugas bareng, di ruang tengah nugas bareng, terus makan bareng, ngobrol bareng, terus jalan-jalan bareng, biarnya nggak ngerasa makin kosong aja. Kayak bosan nggak sih kalau biasanya kan sendiri sambil dengerin lagu, tapi sekarang ini jadi bareng-bareng biar makin nggak berasa tuh ketidakadaan internet dan media lainnya. Pertanyaan ketiga, apa efeknya Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup Anda sehari-hari? Efeknya kayak yang gue bilang, gue jadi jauh lebih dekat dan makin sering ngobrol sama temen-temen gue. Sebelumnya sering, tapi sekarang makin sering karena kita sama-sama gak bisa dengerin lagu, gak bisa nonton YouTube. Jadi kayak makin sering ngobrol buat cerita-cerita gimana harinya, terus suka apa gitu-gitu deh. Pertanyaan selanjutnya,
apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Iya, gue menemukan produktivitas baru. Kayak selama ini gue ngapa-ngapain tuh selalu sambil dengerin musik. Kayak gue nugas sambil dengerin musik, gue nyuci sambil dengerin musik, gue masak sambil dengerin musik. Sekarang karena gak bisa dengerin musik selama 5 hari ke belakang, itu rasanya makin fokus ya. Kayak gue ngerjain apa-apa cepet selesai, nggak sambil nyanyi-nyanyi dulu, nggak sambil joget-joget dulu, karena ya pada saat itu gue cuma fokus dengan satu hal dan nggak sambil dengerin musik, jadi ngerasa pekerjaan jauh lebih cepat selesainya. Yang keberapa nih, nggak tahu, gambaran interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Oke, apakah ada berubah dari percakapan Anda mulai dari durasi, kedalaman pembicaraan, dan topik yang dibicarakan? Sama banget kayak yang gue omongin tadi, karena kan gue jauh lebih sering ngobrol sama temen ya. Jadi ya gue merasa udah deket dan makin dekat karena obrolan kita pasti seharian tuh ngobrol. Jadinya kita ngerjain tugasnya tuh bareng, jadi kita ngobrol terus. Ya durasinya juga pasti seharian makin lama. Kedalaman pembicaraan ya topiknya juga makin macem-macem, kayak selalu nemu topik baru buat ngobrol terus. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, bila Anda tidak bisa menyelesaikan eksperimen sosial tersebut, ceritakan alasannya, seberapa sulit atau mudah mengambil keputusan untuk menyerah. Apakah Anda merasa itu sebuah kegagalan, tidak mampu menyelesaikan puasa tersebut? Jelaskan alasannya. Oke, jadi di sini gue cerita dulu kalau gue puasa itu nggak sampai 5 hari. Jadi gue cuma bertahan sampai 3 hari. Hari keempat dan kelima gue udah nyerah banget, kayak aduh gue nggak bisa nih. Kenapa? Karena ya mulai berasa gue kangen nonton YouTube, mulai berasa gue membutuhkan musik di hidup gue, membutuhkan streaming musik, dan ya kayak udah mulai ngerasa sepi aja, bosen ngapa-ngapain nggak pakai musik, nyetir nggak pakai musik, kebayang dong gue cuma dengerin lalu lintas jalan tintin sana sini, kan agak bosan ya. Jadi di situ gue akhirnya memutuskan untuk menyerah dan oke, gue bakal dengerin musik hari ini kayak gitu. Karena gue udah merasa sepi, gue udah merasa kayak ada yang hilang nih dari hidup gue. Aduh, jadi kayak ada yang kurang aja gitu kalau ngelakuin apa-apa nggak sambil dengerin musik dan nggak sambil nonton YouTube. Jadi kalau misalnya dikasih skala dari 1 sampai 10, gue merasa kesulitan ini berada di skala 8 karena gue cukup bangga dengan diri gue bisa bertahan sampai hari ketiga. Karena keren aja, gue gak pernah ngebayangin diri gue tanpa TikTok, diri gue tanpa Instagram, diri gue tanpa Spotify. Gue gak pernah ngebayangin dan ternyata gue bisa ngejalaninnya selama 3 hari full. Kayak wah keren banget loh Sa, bangga. Ayo kasih applause. Ya gitu deh, jadi ya menurut gue udah dikontrol oleh media dan ya emang zaman makin maju. Dan gue merasa kita emang gak bisa dilepasin lagi dengan internet dan media lainnya. Jadi ya gue cuma bertahan 3 hari gak apa-apa, itu udah keren banget. Setuju kan, itu udah keren. Jadi ya good job buat semuanya teman kelas yang juga ngejalanin eksperimen yang sama. Good job, mau kalian selesai atau mau kalian gak selesai 5 hari, kalian tetap keren udah ngejalaninnya. Bye bye, peace out.